Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 9. Di sini kelompok kami akan menjelaskan rangkaian sekuensial sinkron. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Meganata Kusuma dengan NIM 2515091128. Perkenalkan, nama saya Gidi Dibiadinata Mahasanti dengan NIM 2515091071. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Silkia Jubril Siregar dengan NIM 2515091058. Baik, untuk pemaparan materi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian sekuensial sinkron. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian rangkaian sekuensial sinkron ialah rangkaian logika digital yang berubah keadaan state hanya pada saat datangnya pulsa clock. Output rangkaian tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga dalam keadaan sebelumnya yang disimpan dalam elemen memori seperti flip-flop. Yang berikutnya itu konsep dasar rangkaian sekuensial sinkron. Output rangkaian sekuensial bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya. Perubahan keadaan sinkron hanya terjadi ketika ada sinyal clock. Komponen utamanya flip-flop itu RS, JK, D, T yang berfungsi sebagai penyimpanan state. Yang berikutnya VSM atau Finite State Machine. Model matematis yang sering digunakan untuk mendesain rangkaian sekuensial sinkron. Berikutnya, komponen utama dari rangkaian sekuensial sinkron. Yang pertama, clock atau sinyal waktu. Clock atau sinyal waktu ini berfungsi untuk menentukan saat transisi state terjadi. Tipe tipenya yaitu edge trigger atau rising falling atau level degrades. Distribusi clock merupakan hal penting yang harus digunakan, yang harus dijaga. Yang kedua yaitu flip-flop atau elemen memori. Flip-flop ini berfungsi untuk menyimpan bit-bit state jenis umum RS. RS itu set atau reset yang jarang dipakai untuk state kompleks karena kondisinya terlarang saat S sama dengan R sama dengan 1. D, D ini berfungsi menyimpan nilai output D pada TP clock. Paling umum untuk register atau VSM. JK itu serbaguna. J sama dengan K sama dengan 1 yang menyebabkan toggle. Cocok digunakan untuk counter. D itu toggle sederhana. Toggle sederhana ini praktis untuk membuat counter dan pembagi frekuensi. Fitur tambahan dan flip-flop itu preset atau clear sinkron atau asinkron untuk inisialisasi state. Yang berikutnya, logika kombinasi. Logika kombinasi ini berfungsi menghasilkan next state dan output dari input dan state saat ini. Implementasinya itu gerbang AND, OR, atau XOR, multiplexers, decoders, yang disederhanakan dengan metode Boolean atau KeyMap. Berikutnya, state resistor. State resistor berfungsi untuk kumpulan flip-flop yang menyimpan representasi state, atau misalnya 3FF untuk 8 state. Kemudian input dan output. Input ini bisa sinkron terhadap clock. Perlu sinkronisasi untuk mencegah metastabilitas. Output ini ada dua, itu more dan melee. More itu bergantung hanya pada state stabil, lebih mudah dikendalikan. Melee ini bergantung pada state dan input. Responnya juga lebih cepat, perlu perhatian pada glitch. Baik. Kemudian cara kerja rangkaian sekuensial sinkron. Yang pertama, penyimpanan state oleh flip-flop. Elemen inti dari rangkaian ini ialah flip-flop. Setiap flip-flop berfungsi menyimpan bit yang mewakili keadaan sistem saat itu. Ketika kalau belum datang, maka nilai state tidak akan berubah. Meskipun input bergerak. Yang kedua, kombinasional logis mengolah input dan state lama. Rangkaian logika kombinasional menerima dua hal, yaitu input eksternal dan output flip-flop atau state lama. Nah, dari dua sumber ini, rangkaian menghitung state berikutnya dan kadang output. Berikutnya, sinyal clock men-trigger pergantian state pada TP clock atau racing failing sesuai desain flip-flop. Berfungsi mengambil hasil perhitungan next state
dan berfungsi menyimpannya sebagai current state baru. Tanpa trigger clock, perubahan tidak diizinkan, sehingga sistem stabil dan terkontrol. Kemudian, outputnya bergantung pada tipe rangkaian. Output bergantung pada tipe rangkaian. Sini terdapat dua model, yaitu Moore dan Mealy. Moore ini outputnya hanya bergantung pada state, juga lebih stabil dan tidak sensitif terhadap input perubahan cepat. Yang kedua ini Mealy. Mealy ini outputnya bergantung pada state dan input secara langsung. Responnya juga lebih cepat dan tetapi lebih sensitif noise. Kelima, siklus beruang. Setiap siklus clock menciptakan pola, yaitu selama logik kombinasional, next state, dan update the clock dan output. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya mengambil contoh rangkaian dengan D flip-flop sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada diagram state dan tabel kebenarannya. Nah, diagram ini menjelaskan logika dari sebuah sistem sekuensial. Sistem dimulai dari salah satu keadaan, biasanya S0, dan diasumsikan sebagai keadaan awal. Selanjutnya, setiap kali memasukkan 0 atau 1 diterima, sistem akan beralih ke keadaan berikutnya sesuai dengan panah transisi. Setiap kali sistem berada dalam keadaan tertentu, dia akan menghasilkan keluaran yang terkait dengan keadaan tersebut, yaitu 0 di S0, S1, S2, dan 1 di S3. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mencapai dan mempertahankan keluaran 1 hanya ketika ia berada di keadaan S3, yang tampaknya dapat dicapai dengan serangkaian masukan tertentu, seperti urutan 1, 1 dari S0 melalui S1 ke S2, lalu ke S3. Selanjutnya, itu penyederhanaan dengan Kmap. Kita mulai dari DA. Nah, DA ini bernilai 1 ketika minterm pada 3, 5, dan 7, yaitu bilangan desimal dari A, B, dan X, yang menghasilkan AX plus BX. Dan DB akan bernilai 1 ketika minterm pada 1, 5, dan 7, yang menghasilkan AX plus B aksen X. Nah, kenapa bisa B aksen X? Karena bilangan B ini bernilai 0. Selanjutnya, Y akan bernilai 1 jika minterm menunjukkan 6 dan 7 yang menghasilkan AB. Nah, kenapa di sini tidak ada X? Karena X tersebut tidak mempengaruhi output yang ada. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian logika D flip-flop sinkron. Yang pertama, kita aktifkan dulu inputnya, kemudian clocknya. Maka belum ada output yang menyala. Jika kita mengaktifkan salah satu D flip-flop, maka yang menyala itu hanya satu. Kemudian, jika kita mengaktifkan kedua developnya atau semua, termasuk input dan clocknya, maka yang aktif itu semua input termasuk input Y. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Rangkaian sekuensial sinkron adalah rangkaian logika yang berubah keadaan atau state berdasarkan sinyal clock yang teratur. Perubahan state hanya terjadi pada tepi clock, sehingga perilakunya lebih stabil, terkontrol, dan mudah dianalisis dibandingkan rangkaian asinkron. Dalam rangkaian ini terdapat dua bagian utama. Yang pertama, kombinasional logik, yang menentukan state berikut atau next state berdasarkan input dan state sekarang. Yang kedua, elemen memori, biasanya disebut flip-flop, yang menyimpan state dan memperbaruinya saat clock aktif. Setiap jenis flip-flop memiliki karakteristik tabel eksitasi yang menjelaskan hubungan antara state sekarang, Q atau T, state berikut Q atau T plus 1. Input yang dibutuhkan misal D, JK, atau T. Contohnya pada D flip-flop
input menentukan langsung state berikut. Jika D sama dengan 0, maka Q atau D plus 1 sama dengan 1. Jika D sama dengan 0, maka Q atau D plus 1 sama dengan 0. Karena itu, tabel eksitasi D flip-flop menjadi sangat sederhana dan sering digunakan untuk merancang rangkaian sekuensial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.